Berikut biodata singkat dari Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Beliau merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama dan juga merupakan Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kami akan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang ada pada beliau terhadap tugas dan fungsi pekerjaan kami. Adapun contoh relevansi sikap yang saya ambil dari tokoh role model Muhammad Hatta, yaitu tentang nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, mendahulukan kepentingan masyarakat. Kita sebagai ASN harus mementingkan pelayanan masyarakat, selalu ramah dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, menolak fasilitas berlebihan. Kita harus menggunakan fasilitas negara dengan efisien, tidak boros dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari jabatan. Kemudian yang ketiga, tidak korupsi. Kita harus bekerja dengan jujur dan tidak menerima suap. Nilai akuntabel tercermin dari sikap jujur, amanah, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki yang dapat kita terapkan, yaitu menggunakan jabatan sesuai tugas negara, transparan, dan menjaga kepercayaan publik dengan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang kita kerjakan. Nilai kompeten dalam diri Bung Hatta. Dia dikenal sebagai sosok yang aktif menuliskan pemikirannya untuk membangun gagasan bangsa, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hal yang dapat kita terapkan yaitu dengan menguasai semua kompetensi yang harus kita miliki, dan meningkatkan kapasitas diri, dan mengajarkan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Bung Hatta menjaga hubungan baik dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang, termasuk dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan beliau. Begitupun kita sebagai ASN, kita harus berlaku adil dan menjaga hubungan baik kepada atasan, rekan kerja, dan stakeholder lain tanpa memandang perbedaan latar belakang. Di masa jabatan beliau sebagai Perdana Menteri, Bung Hatta merahasiakan rencana kebijakan Sandering bahkan kepada istrinya sendiri yang membuat istrinya marah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus teguh menjaga rahasia negara dan jabatan dengan tidak memberikan informasi-informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Sifat adaptif Bapak Muhammad Hatta juga mempunyai sifat adaptif, yaitu mampu menyusun strategi perjuangan dari masa pergerakan kemerdekaan hingga penyusunan pemerintahan. Contoh penerapan yang harus kita lakukan sebagai menata resesi, yaitu mampu dan siap menghadapi perubahan dalam metode pembiusan pasien. Aspek kolaboratif yang dapat saya ambil dari Muhammad Hatta yaitu musyawarah, di mana saat menentukan rencana terapi, fisioterapi berdiskusi dengan dokter, perawat, okupasi maupun tenaga medis lainnya untuk mencapai hasil yang optimal. Juga menekankan semangat gotong royong, di mana pasien dibantu oleh fisioterapi dan pasien dibantu latihan di rumah oleh keluarga. Karena hasil maksimal adalah hasil dari kerjasama banyak pihak, bukan hanya satu orang.